pagi anak-anak. Oke, silahkan menganjali dulu. Om Swastiastu. Apa kabar? Baik-baik aja ya. Hari ini kita akan belajar hal baru. Jadi sekarang kita akan belajar hal yang baru. Jadi sebelum kita belajar seperti biasa, kita harus ngapain dulu? Berdoa. Supaya yang kita lakukan hari ini bermanfaat untuk kita ke depannya. Diberikan kemudahan juga. Sekarang tanggal berapa? 11 ya? 11. Silahkan nomor absen 11 dipimpin doanya. Baiklah, terima kasih nak sudah memimpin doa. Nah, setelah berdoa, kita akan melakukan absensi dulu. Nah, seperti biasa, coba dilihat, ditengok teman-temannya di sebelahnya, kanan, kiri, apakah ada teman kalian yang menghilang atau tidak hadir? Semua hadir ya? Luar biasa ya, jadi karena kalian kehadirannya sudah 100%, Pak kira kita siap untuk belajar. Tapi sebelum itu, Pak mau nanyakan dulu. Adakah anak-anak di sini yang belum mandi tadi pagi? Sudah semua mandi? Bagus. Hampir tiap pertemuan Bapak ingatkan harus mandi supaya segar ya. Kemudian setelah itu adakah yang belum sarapan? Sudah semua sarapan ya? Sarapan yang bagus itu adalah sarapan yang 4 sehat 5 sempurna kalau bisa ya. Yang penting ada nasi, sumber karbohidratnya, kemudian ada proteinnya, ada lauk pauk, ada sayurnya. Kalau ada susu boleh, tambah dikit-dikit susu ya. Kemudian selain itu, sebelum kita mulai, nah, coba kita lihat dulu kondisi di sekitar kita. Di bawah kaki kalian apakah ada sampah? Jika sudah bersih, berarti kita siap untuk belajar. Sudah bersih ya? Nah, kemudian selain itu, seragam kalian sudah lengkap belum? Sudah lengkap semuanya, sudah cantik-cantik, ganteng-ganteng ya. Jadi kalian sudah siap untuk belajar. Nah, sebelum mulai belajar, seperti biasa kita akan menyanyikan Mars PK untuk meningkatkan rasa nasionalis, integritas, dan lain sebagainya. Ayo kita berdiri dulu semuanya. Jadi kalian nyanyi saja tanpa tepuk tangan ya, nyanyi biasa. Suaranya yang keras ya. Gerakan nasional revolusi mental, membangun karakter generasi gemilang, menuju bangkitan generasi emas bagi manusia Indonesia. Melalui pendidikan nasional, tumbuh kembangkan moral etika bangsa, berbudi pekerti akhlak yang mulia, siswa berkarakter Indonesia, religius hidupnya, nasionalis jiwanya, integritas jadi tujuannya, mandiri hidupnya, gotong royong semangatnya, persatukan bangsa Indonesia. Melalui pendidikan nasional, tumbuh kembangkan moral etika bangsa, berbudi pekerti akhlak yang mulia, siswa berkarakter Indonesia, religius hidupnya, nasionalis jiwanya, integritas jadi tujuannya, mandiri hidupnya, gotong royong semangatnya, persatukan bangsa Indonesia, siswa berkarakter Indonesia, siswa berkarakter Indonesia. Oke, tepuk tangan. Sudah Mars PPK, sekarang seperti biasa lagu wajib nasional untuk meningkatkan
rasa nasionalis kita ya. Di sini ada lagu Sorak-sorak bergembira. Bisa kan tahu lagunya kan? Oke, kita akan nyanyikan bersama ya, suaranya yang keras. Sorak bergembira, bergembira semua. Sudah bebas negeri kita, Indonesia merdeka. Indonesia merdeka, Republik Indonesia. Itulah hak milik kita untuk selama-lamanya. Sorak-sorak bergembira, bergembira semua. Sudah bebas negeri kita, Indonesia merdeka. Indonesia merdeka, Republik Indonesia. Itulah hak milik kita untuk selama-lamanya. Sekali. Udah selesai ya? Lagi sekali ya. Sorak bergembira, bergembira semua. Sudah bebas negeri kita, Indonesia merdeka. Indonesia merdeka, Republik Indonesia. Itulah hak milik kita untuk selama-lamanya. Sorak bergembira, bergembira semua. Sudah bebas negeri kita, Indonesia merdeka. Indonesia merdeka, Republik Indonesia. Itulah hak milik kita untuk selama-lamanya. Tepuk tangan. Ya, ya anak-anak dipersilahkan untuk duduk kembali. Next. Next. Oke, yang selanjutnya. Nah, jadi sebelumnya, pada pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari tentang apa, anak-anak? Masih ingat kalian? Tentang medan magnet. Kita juga sudah melakukan percobaan-percobaan terkait medan magnet ya. Kemudian, adakah yang masih ingat apa itu medan magnet? Coba angkat tangannya. Silakan Arista. Medan magnet adalah daerah di sekitar magnet yang masih dipengaruhi oleh gaya magnet. Luar biasa, tepuk tangan untuk Arista. Ya, bagus. Ya. Jempol untuk Arista. Iya, medan magnet itu adalah daerah di sekitar magnet yang masih dipengaruhi oleh gaya magnet. Medan magnet itu tidak terlihat ya. Nah, bagaimana cara kita melihat? Dengan melakukan percobaan seperti kemarin. Membubuhkan biji besi, kemudian di bawah kertas putih ditaruh magnet. Kelihatan medannya ya. Bagus. Jadi kalian masih ingat dengan kegiatan sebelumnya. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang cara-cara pembuatan magnet ya. Jadi di sini kita akan mempelajari tentang cara-cara pembuatan magnet. Adapun pembelajaran kita hari ini tetap di tema 5, subtema 3, pembelajaran 3. Itu tentang ayo belajar berwirausaha. Tujuannya yang pertama, dengan melakukan percobaan, anak-anak diharapkan dapat menemukan langkah-langkah membuat magnet sederhana dengan tepat. Jadi diharapkan kalian dapat menemukan langkah-langkah membuat magnet sederhana. Kemudian dengan melakukan percobaan, anak-anak dapat menganalisis langkah-langkah membuat magnet sederhana dengan tepat. Kemudian yang terakhir, melalui kegiatan percobaan, anak-anak dapat membuat laporan hasil percobaan tentang membuat magnet sederhana dengan tepat. Nah, itu tujuan kegiatan kita. Kalau kalian sudah bisa melakukan ketiga ini, berarti pembelajaran sudah berhasil ya.
Nah, di sini Bapak akan memberikan kalian suatu masalah. Kira-kira di sini ada pertanyaan yang memancing kalian untuk berpikir ya. Di sini kalian bisa melihat gambar apa? Ada gambar magnet. Kemudian yang di bawahnya ini adalah benda logam ya. Di sini ada benda logam. Nah, ini juga biji besi yang dimasukkan ke dalam botol. Nah, kegiatan ini adalah kegiatan orang sedang ngapain? Menggosok. Ya, bagus sekali. Ini kegiatan orang yang menggosokkan magnet pada benda logam. Nah, apakah yang terjadi jika magnet digosokkan pada paku atau benda logam lainnya? Nah, jika dilakukan kegiatan seperti ini, digosokkan secara searah pada benda logam, apa yang akan terjadi? Ada yang tahu? Apa yang akan terjadi? Arista, Alit? Nah, Alit coba. Benda logam tersebut akan berubah menjadi magnet. Katanya benda logam tersebut akan berubah menjadi magnet. Ya, jawaban yang bagus. Ya, tapi nanti akan kita buktikan lagi benar atau tidak seperti itu. Ya, mungkin yang lain juga, anak-anak yang lain pasti juga ada pemikiran-pemikiran lain. Apabila digosokkan apa ya? Bendanya akan menghilang kah? Di sini Alit punya pemikiran kalau benda itu akan berubah menjadi magnet. Berarti bisa menarik benda logam lainnya, Alit ya. Bagus. Baiklah, selanjutnya. Nah, di sini Bapak punya sebuah video. Nah, video ini akan memberikan kalian gambaran singkat bagaimana cara membuat magnet sederhana ya. Jadi kalian bisa lihat sepintas, oh seperti itu. Tapi nanti untuk langkah-langkahnya, jadi kalian akan buat sendiri ya. Bapak akan berikan video ini sepintas. Langkah-langkah cara pembuatan magnet nanti akan kalian belajar sendiri di LKPD yang Bapak berikan. Silakan diperhatikan videonya ya. Yuk kita membuat magnet dengan alat dan barang sederhana yang ada di rumah. Pertama-tama, yuk siapkan alat dan bahannya. Siapkan magnet, baterai, paper clip, atau kalian bisa gunakan benda magnetis lainnya seperti jarum, peniti, dan lain-lain. Paku dan kawatnya, dan yang terakhir penggaris besi. Yuk kita mulai. Ada 3 cara membuat magnet sederhana. Yang pertama dengan cara elektromagnetik. Simak baik-baik cara pembuatannya ya. Pertama-tama lilitkan kawat pada paku yang telah disediakan. Kemudian tempelkan batu baterai pada kedua ujung kawat. Nah, paku sudah menjadi magnet dan bisa menarik benda magnetis yang ada di sekitarnya. Cara membuat magnet selanjutnya yaitu induksi. Yuk, langsung kita coba buat. Tempelkan magnet pada ujung paku. Dan paku langsung bisa menarik benda magnetis di sekitarnya deh. Gampang kan? Cara membuat magnet yang terakhir yaitu menggosok. Yuk kita praktikkan. Gosok penggaris besi pada magnet. Searah ya menggosoknya seperti yang ada di video. Kemudian penggaris besi sudah bisa menarik benda magnetis yang ada di sekitarnya deh. Oke, udah selesai nih percobaan pembuatan magnet sederhananya. Nah, kalau kalian ingin mencoba di rumah, jangan lupa untuk minta didampingi oleh orang tua kalian. Thank you for watching. Bye. Udah. Nah, itu tadi percobaan yang dilakukan oleh ibu di depan tentang cara-cara membuat magnet ya. Jadi dia melakukan 3 percobaan di sana. Yang pertama percobaan apa yang dilakukan? Membuat magnet dengan Elektromagnetik ya. Jadi dia membuat gulungan pada paku, kemudian dihubungkan pada baterai ya. Sehingga menjadilah paku itu dapat menarik benda logam. Tapi nanti akan kita lakukan kembali. Benar tidak percobaan itu ya. Nanti kalian akan lakukan di masing-masing kelompok. Kemudian yang kedua dia lakukan dengan cara induksi. Ya, induksi itu ya mendekatkan benda logam dengan magnet.
Kemudian kita coba dengan menarik benda logam yang lebih kecil, apakah mampu tertarik apa tidak. Selanjutnya jaraknya kita lebih dekatkan lagi, hingga sampai menempel boleh ya. Tapi jangan langsung menempel, jauhkan dulu supaya kelihatan medan magnet itu bisa nggak mempengaruhi benda logam untuk menjadi magnet. Ya, sudah nak. Kemudian yang ketiga dengan cara menggosok ya. Dengan cara menggosok ini boleh magnetnya digosokkan pada bendanya atau bendanya digosokkan pada magnetnya, boleh aja ya. Di sini benda yang dipakai adalah penggaris ya. Penggaris. Tapi digosokkan harus searah. Shred. Ambil. Shred. Jangan gini ya. Nggak boleh. Ya, jangan seperti itu. Karena nanti medan-medan magnetnya itu akan berantakan di dalam besi itu. Jadi tidak bagus nanti jadinya. Ya. Shred searah aja. Sudah paham? Oke. Nah, melalui video tadi, nah, tahukah kamu ada berapa cara untuk membuat magnet sederhana? Ada berapa? 3. Bagus sekali anak-anak. Berarti kalian sudah mampu mencermati dan mengamati video dengan baik ya. Jadi kalian mampu untuk mengambil informasi yang ada di video. Kemudian, bagaimanakah cara membuatnya? Akan kita pelajari melalui percobaan membuat magnet sederhana. Nah, sekarang karena ini adalah bentuk praktikum kelompok, jadi Pak aramkan kalian membentuk kelompok. Bapak kasih waktu kalian 5 menit untuk membentuk kelompok. Kelompok yang dipakai ya kelompok sama seperti sebelumnya ya. Oke, bisa dimulai sekarang? Dipersilahkan. Awas, hati-hati nak. Waduh, hati-hati nak. Bagaimana? Sudah semua dapat kelompok? Udah ya? Udah bisa semua ya kelompoknya ya? Udah selesai ya? Wah, luar biasa sekali anak-anak ya. Diberi waktu 5 menit, anak-anak menyelesaikan kelompok dalam waktu kurang lagi 5 menit. Beberapa detik saja, kurang lebih 15 detik kalian buat kelompok ya. Luar biasa, tepuk tangan untuk kalian semua. Nah, selanjutnya Bapak akan membagikan LKPD-nya ya. Kelompok 1 kalian kerjakan percobaan 1 kemarin ya. Ya. Percobaan 1. Kelompok 2 membuat yang mana kemarin ya? Yang menggosok kan? Induksi. Oh, induksi ya. Induksi. Oke, induksi. Kelompok 3 elektromagnetik. Itu induksi. Sudah? Nah, kalian cermati baik-baik di LKPD, di sana sudah dijelaskan bagaimana cara-cara melakukan percobaan. Kalian ikuti saja instruksinya ya. Kemudian setelah kalian melakukan percobaan, ada yang mengamati, ada yang menuliskan hasil pengamatannya di LKPD. Sebelum itu tolong diisi dulu identitasnya di sana. Nama kelompoknya, boleh nama panggilan saja. Di sebelahnya diisi nomor absennya, ya. Sudah, Nak? Oke, kalau begitu Bapak persilahkan kalian untuk melakukan diskusi percobaannya. Silahkan, dipersilahkan. Bapak persilahkan kalian untuk melakukan percobaan secara kelompok. Dipersilahkan. Oh, bagus ya. Mau dia menarik? Oh ya, biasanya kalau ditambahkan gulungannya lebih kuat lagi tarikannya biasanya. Kurang panjang ya di kawatnya ya. Ini ada Pak, ada kawat. Bisa pakai yang ini. Tapi ini kawatnya besar sekali ya. Bisa nggak? Coba. Dihitung aja gulungannya berapa. 1. Ya, langsung dikerjakan di sana.
Dicoba dulu. Disuruh berapa gulungan dulu yang pertama? 5. Coba hitung ada 5 gulungan nggak? Yang 5 ini bisa cukup nggak untuk 5 gulungan? Cukup? Coba yang 5 pakai ini dulu. Billy, kabel yang tadi mana Billy? Di mana? Di dalam? Di sini? Bisa diambil? Nah, sini. Tujuannya ini. Nah. Tujuan kegiatannya? Kalian dapat percobaan apa? Induksi kan? Nah, berarti tujuannya agar kalian mengetahui cara membuat magnet secara elektromagnetik. Ya, elektromagnetik ya ini kan? Seperti itu tujuannya. Jadi tujuannya boleh supaya kalian dapat mengetahui cara membuat magnet secara elektromagnetik. Mana? Boleh. Nggak bisa. Mungkin baterainya lemah. Iya. Pakai paku yang ini bagus juga kayaknya. Ini juga logam nih kan? Tunggu, dia jadi magnet kan? Tadi kan didekatkan dengan magnet soalnya. Ya. Coba gulung pakai itu, paku yang itu digulung. Bagaimana? Dengan cara digosok kan? Berhasil? Ujungnya sambil. Belum berhasil. Coba. Berapa kali disuruh yang pertama? 5 kali. Itu lebih ya? 5 kali kan? Apa lebih tadi? Coba ulang. Oh, ini udah jadi magnet. 1, 2, 3, 4, 5. Ditanya berapa paku yang menempel ya? Iya, kurang. Yang 1 ya? Bisa. Cuma 1. 90. Ya, nggak bisa. Terus ditambah lagi berapa lagi ya? 15. Coba seperti Bapak lakukan tadi ya. Beginiin. Taruh. 1, 2, 3. Bagaimana? Yang mana? Jarak ini magnet dengan pakunya. Ini maksudnya. Nah, gitu. Iya. Awas pakunya jatuh tadi. Sampai nanti menempel. Udah. Nah, dihitung jaraknya. Berapa yang pertama? 6 cm. Nah, coba ditaruh pakunya. Ada nggak yang menempel di sini? Ada yang mau menempel? Ini aja caranya. Oh, nah ada yang menempel ya. Kemudian didekatkan lagi menjadi 4 cm. Mau segini kira-kira. Oh. Ada yang menempel enggak? Enggak ada. Didekatkan 2 cm. 1 cm. 1 cm juga nggak ada yang menempel ya. Jadi kekuatan magnet ini sangat lemah sekali ya. Nah, didekatkan seperti ini baru mau ya. Ini berapa senti? 0 cm ya, udah menempel. Ya. Jadi bisa kalian tuliskan saja pengamatan kalian di sini yang menempel berapa ya. Kemudian ditambahkan di bawahnya jika ditempelkan baru ada paku yang mau menempel di bawahnya sini ya, di bawah 1 cm ya. Menempel gitu ini aja. Berapa jumlah paku yang menempel kalian lihat. Coba aja dulu sekarang berapa paku yang menempel. Ini lumayan, setiga nih kayaknya. Coba dekatin aja. Berapa yang nempel? Oh, cuma kuat untuk narik 3 paku kayaknya. 3 ya. 3 paku. Kalau ditempelkan dapat narik 3 paku.
Ini berarti 0,0003 ya. Gimana? Bisa? Udah? Coba mana? Oke, berapa paku yang menempel? Sini kan disuruh pakai jarak sebenarnya ya. 6 cm berarti kamu ukur 6 cm. Kayak gini caranya. Segitu berarti. Udah? Berapa paku yang menempel? Ada yang menempel nggak? Nggak ada yang menempel ya. Dekatkan lagi. Berapa senti? 4 cm. Tunggu. Ini diamin aja pakunya. 4 cm. Ada nggak yang nempel? Atau kalau susah 4 cm. Ya gini aja 4 cm. Anggap ini 4 cm. Ada yang menempel nggak? Tidak. Nah, 2 cm. Belum ada. 1 cm. Belum ada yang menempel. Ditekatkan sekali. 0 cm. Ada nggak yang menempel? Ada. Berapa yang menempel? Dicoba-coba. Tarik-tarik gini aja. Kalau ada yang mengikuti berarti itu menempel. Ini boleh. Berapa yang menempel? Nah, kurang lebih 2 ya. Kurang lebih 2. Berarti di sini 0,000. Di bawah 1 cm berapa? Menempel. Menempel aja. Ditempelkan. Nah, berapa yang menempel? 2 gitu. Berapa kali beli? 16. Berapa? Wah, gini. Wah, pakunya lumayan sekali nih pakunya ya. Ini, gini caranya. 1, 2, 3, 4, 5. Coba 5 kali berapa? Nah, ada lah. Ini karat. Mbak, 1, 2, 3, 4, 5. Mungkin karena berkarat. Tapi yang kecilnya mau deh, Pak. Mana? Nah, ini. Kecil sama kecil. Ya, boleh pakai ini. 1, 2, 3, 4, 5. Ada lagi? Oh. Terlalu kecil itu. Ini aja pakai. Kemudian 10 kali ya. Setelah 5 kali 10 kali. 1. Oh, 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Mau. Itu kan pakunya 5. Magnetnya lemah. Pakai penggaris. Oh, penggaris boleh. Ada penggaris besi? Ada. Ada, Pak. Nah, apa-apa. Kan kita perlu ubah ujungnya aja. 1, 2, 3, 4, 5. Mau nggak? Kurang, Pak. Tadi 10 kali mau dia. Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Mau dia. Oh, Pakai penggaris aja boleh, Pak. boleh. Coba sebagian. Sebagian. Berapa yang tertarik? Mampu menarik kurang lebih. Kalau 15 1 ya. 30 Pak nggak tahu. 30 coba pilih ya. Oh, boleh ke sini aja boleh. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, ke sini boleh ya. Ada pertanyaan anak-anak terkait kegiatan praktikumnya? Sudah bisa ya? Bisa? Apanya? Untuk berapa lilitan? 20 nggak cukup ya? Ya nggak usah sampai 20. Baterainya panas. Iya, emang jadi panas dia. Hangat ini,
Mana? Ini aja suruh coba. Boleh. Dikira-kira saja. Kira-kira kalau 10 lilitan jadi 2 atau 3 ada boleh. Ya. Hasil percobaannya ini ditulis nih. Jarak paku 6 cm yang menempel 0. Tulis saja percobaan 6 cm sama dengan 0. Jadi yang penting kalian bacanya. Atau kalau kalian baca hasil percobaannya langsung ke sini boleh. Ini nggak usah ditulis. Jadi mau baca hasil percobaan baca aja nih. Jarak besar nih ya. Ada masalah anak-anak? Tidak bisa ya? Percobaan dengan apa ini? Menempelkan ya, induksi ya? Oke, sip. Yap. Apakah ada masalah dalam percobaan? Tidak ya? Oke, silakan setelah kalian melakukan percobaan langsung dituangkan hasilnya ke dalam LKPD. Itu ada 100 nih. Berapa itu? Nggak mau? Nah, pinjam. Searah. 15 ya? Pendek aja dia ambil segini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Nah. Lu nggak mau ya? Mau. Ya, karena ini kan memang cuma dipengaruhi oleh gininya, ya magnetnya saja. Ih, mau dia. Ih. Angkat berapa? 2. 2. Kurang lebih 2 atau 3 nih ya. 2 atau 3 bisa lah diangkat. 15 itu 2 sampai 3 ya. 3 boleh lah diisi. Kalau 30 Pak kurang tahu. Yang penting kalian gosoknya itu searah aja. Pas kembaliinnya jangan sampai nyentuh. Tuh, ya tinggi dikit. 2, 3. Jangan bolak-balik. Sekarang kutub utara, lagi kutub selatan dipakai jangan ya. Tapi sifat kemagnetannya ini hanya akan bersifat sementara ya nak ya. Coba aja nih 30 kali. Pelan-pelan aja gosoknya. Sampai mengkilat. 9, 30. Nggak mau? Masa enggak? 30 kali. Samping-sampingan. Ini apa pakunya? Mungkin pakunya terlalu besar. Yang ini pakunya terlalu besar kayak. 30 tadi. Iya. Coba. Pakai yang mana tadi? Yang Nord. Bisa 2 deh. 5 tadi 2 bisa. Bisa. Oh ya. Itu Tadi mau juga Pak 2. 2. Coba tes. Jadi sifat kemagnetannya memang sementara dia. Iya Pak, kalau Sampai besi- 3 kalau dia. besi Ya. katanya nggak tahan lama.
2, 3 bisa. 3 lah ya. Kalau 30 mungkin perkiraannya bisa sampai 4. 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10. Langsung terangkat 2. Tapi sebentar aja sifat kemagnetannya ini. Kayak tadi harus cari ujung satu, di bawahnya nempel lagi. Ini banyak sebenarnya. Oh, kuat dia nih. Sampai bisa menggantung. Atau tangan giniin aja dulu. Jauhin. Baru ambil satu-satu. Bisa nggak? 2 aja ya? 3. Padong. Nah. Ya, gagal. Kamu bangkit lagi. Habis tenaganya. 4 lah. Sudah selesai, Nana? Oke, lanjutkan. Hah? Ayo, kalau ada yang sudah selesai, jadi kita akan siap-siap dulu. Nah, sambil kalian menunggu teman yang belum selesai, silahkan dipilih nanti siapa yang mau jadi moderator di depan. Nah, yang pembaca pertama siapa, biar di depan tidak lagi saling berusuh ya. Panas ya tangannya? Wus, berapa lilitan itu, Nak? 20, Pak. Oh, mantap. Semakin kuat ya jadinya dia ya, kalau semakin banyak lilitannya. Awas, tapi nanti panas itu baterainya. Biasanya pakai plester sih, ditutup plester di atasnya. Tutup, nanti tinggal pegang baterainya aja. Wow, mantap. 3 ya. Kenapa panas? Hangat ya? Enggak tadi gini, ininya susah banget ngilitnya. Ngilit ya, besar kawatnya soalnya. Pakai tang baru bisa ini. Pakai celana dulu. Oh, gitu. Ya biar nggak licin ya. Udah. Tahan aja dia. Udah. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Disuruh berapa? 20, 13, 14, 15, 16. Panas. 16, 17. Aduh. Ini sudah terlalu kecil. 17, 18. Wah, nggak cukup nih 20. 19 aja nih. Udah segitu. Baterainya dah. Coba aja 19. Coba baterainya sini. Wih. Panas ya? Luar biasa nih baterainya. Kamu jangan meletus ya baterai. Jangan apa? Mana? Hati-hati, Pak. Lumayan panas. Udah mau habis tuh dayanya tuh. Nggak kuat baterainya. Wah, dia udah ampun dia bilang gitu ya. Ya, karena lilitannya banyak ini. Makanya dia gitu.
Ini di bawah dipegang pakai tangan. Bentar, Memek. Oh, ini langsung panas. Jadi hitam dia, Pak. Mana? Oh, ini mau. Mau nih berapa nih? Baterainya nggak kuat. Baru segitu udah panas. Jadi hitam dia, Pak. Iya. Gosong. Oh, ini lumayan. Kalau baterai yang besar sih lumayan. Ada baterai besar nggak di sini? Nggak ada ya? Ya, kayak gitu. Ya, udah diisi kan? Bagaimana anak-anak? Sudah selesai? Sudah, ya. Nah, sudah selesai menuliskan hasilnya di LKPD? Nah, nanti sisa-sisa alat praktikum tolong dirapikan kembali. Paku-pakunya itu dimasukkan ke wadahnya ya. Dibawa pulang kembali. Karena berbahaya, ada nanti lihat di bawah, ada paku di bawah, nanti kena kakinya. Sudah ya? Oke, waktunya masih lagi 2 menit. Kita akan melakukan presentasi sekarang ya. Tunggu sebentar. Udah selesai semua? Kelompok berapa yang belum? Kelompok 1, kelompok 2. Oke. Udah, Pak. Sudah? Kelompok 2 sudah? Belum? Masih banyak? Oh, lagi sedikit. Hasil percobaannya apa? Oh, kesimpulan aja. Kesimpulan. Jadi semakin dekat besi dengan magnet, semakin besar kekuatan daya tarik besi tersebut gitu. Semakin dekat jaraknya, semakin besar daya tariknya. Tujuannya apa? Apa hasil pengamatannya dulu, Pak? Apanya? Ini pembacaannya nanti. Bacaannya. Nah, hasil pengamatan kan di hasil dia. Di sini. Ya, ini aja dari sini aja. Ya. Di laporan aja. Jadi yang kalian baca itu adalah laporan hasil percobaan yang tabel-tabel dulu. Itu yang dibaca ya. Sudah? Nah, jadi sebelum kita presentasi ke depan, Bapak mau ajak kalian ice breaking dulu. Wah, kalian pasti capek kan? Wah, diajak membuat magnet. Gimana ini pusing. Nah, sekarang semuanya berdiri dulu. Ayo, Bapak ada ice breaking di sini. Ya? Sudah? Nah, di sini namanya tepuk tunggal, tepuk tunggil ya. Jadi, tepuk tunggal tunggil. Di sini tepuk tunggal tunggil itu kalau Bapak sebut tangan, kalian hentakkan kaki ya. Kalau Bapak sebut kaki, kalian tepuk tangan. Udah? Paham? Misalnya tangan, kaki. Nah, sudah? Paham? 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 Siap ya, misalnya tangan. Ngerti? Paham komandonya? Kaki, tepuk berarti tepuknya 4 kali, kaki kan 2 kali. Bisa ya? Nah, coba sekarang tangan, kaki. Nah, ulang, tangan, kaki. Oke, sip seperti itu. Kaki, tangan. Sekali entaknya ya. Paham? Bisa? Udah mulai panas kepalanya? Kaki. Udah? Tangan. Tangan sekali aja entaknya. Udah, Nak? Kalau kaki baru? Udah? Nah, sekarang baru serius nih ya, harus konsentrasi. Kaki, tangan, kaki. Ulang. Kaki, tangan, kaki. Kok lagi? Kan 3 kali kan? Ya kan? Kaki, tangan, kaki. Oh. Woi.
Ayo, yang serius ya. Kalau enggak selesai. Udah. Kaki, tangan, kaki. Oke, sip. Silahkan duduk. Tepuk tangan untuk kita semua. Berarti sudah fokus. Nah, sekarang ayo kita lakukan presentasi. Kelompok yang siap? Kelompok satu dulu. Silahkan. Atau Bapak aja di sini bareng sama kalian ya. Biar kelihatan. Silakan. Yup, berbaris. Nah, oke, siap ya. Dipersilakan. Halo, selamat siang teman-teman. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelum presentasi, izinkan saya memperkenalkan diri dengan kelompok saya. Nama saya dari Putri Ida Ayu Putu Alisari Santi. Di samping saya ada Rizky Petanga Putra, Ramdhani Jauhak, Juga Mawari Malani, Dewayu Koma Melani Putri. Dan bacaan pertama akan dibacakan oleh Rizky. Rizky ya. Tunggu sebentar ya, Bapak. Oke, silakan. Tujuan: membuat medan magnet dengan cara digosokkan. alat dan bahan: 1 magnet, 2 paku ukuran kecil 1 buah, 3 paku ukuran kecil 15 buah. Langkah-langkah percobaan. 1. Gosokkan paku besar satu arah pada magnet sebanyak 5 kali. 2. Dekatkan paku besar tersebut pada paku-paku kecil. 3. Catatlah pada tabel jumlah paku kecil yang menempel. 4. Gosokkan kembali paku besar satu arah pada magnet sebanyak 15 kali. 5. Dekatkan paku besar tersebut pada paku-paku kecil. 6. Catatlah pada tabel sejumlah paku yang menempel. 7. Gosokkan kembali paku besar satu arah pada magnet sebanyak 30 kali. 8. Catatlah pada tabel jumlah paku yang menempel. Kesimpulan. Hasil percobaan. 1. 2. Paku kecil tertarik oleh paku besar yang sudah digosokkan dengan magnet. 2. 3. Paku kecil ditarik oleh paku besar. 3. 4. Paku kecil menempel pada paku besar. Kesimpulan, besi memiliki sifat kemagnetan yang cepat menghilang. Semakin lama waktu penggosokan, semakin kuat sifat kemagnetan pada besi. Baik. Luar biasa sekali dari kelompok 1, tepuk tangan. Jika ada pertanyaan bisa diajukan. Apakah ada pertanyaan yang ingin diajukan kelompok 1? Tidak ada? Ada. Kok silakan kelompok 1 untuk duduk kembali. Dipersilakan. Oke, tepuk tangan sekali lagi untuk kelompok 1. Nah, kesimpulan yang diperoleh oleh kelompok 1 yaitu mereka percobaan tentang cara membuat magnet dengan cara menggosok ya. Katanya semakin banyak gosokannya, semakin kuat sifat kemagnetannya. Ya, tapi sifat kemagnetan yang kita buat itu hanya bersifat sementara. Selanjutnya kelompok berapa? Kelompok 3, silahkan. Sini ya. Tunggu sebentar, Bapak tempelkan dulu. Ya. Selamat siang teman-teman. Kami dari kelompok 3 akan membacakan hasil diskusi kami. Perkenalkan, nama saya Inyoman Raditya Octaviano. Di samping saya Pembacaan pertama akan dimulai dari saya sendiri. Tujuan dengan melakukan percobaan, siswa dapat menemukan langkah-langkah membuat magnet sederhana dengan tepat. Alat dan bahan: 1. Baterai, 2. Kawat 15 cm, 3. Paku besar, 4. Paku kecil.
Langkah-langkah percobaan. 1. Lilitkan kawat pada paku besar sebanyak 5 kali. 2. Tempelkan salah satu ujung ke kutub positif dan ujung yang lainnya ke kutub negatif baterai. 3. Dekatkan paku besar pada paku kecil. 4. Catat pada tabel apa yang terjadi. 5. Lakukan hal yang sama dengan mengubah lilitan menjadi 10 kali dan 20 kali. Hasil percobaan. Dari 5 lilitan hanya pada paku hanya tertempel 1 paku, 10 lilitan 2 paku, 20 lilitan 4 paku. Kesimpulan, semakin banyak lilitan kawat pada paku, semakin kuat juga gaya magnetnya. Dari kelompok 3, silakan punya pertanyaan, dijadikan pertanyaannya. Ya, ada ya? Sudah sangat jelas ya percobaannya. Oke. Kesimpulan dari kelompok 3, semakin banyak lilitan, semakin banyak jumlah paku yang menempel. Kemudian kekuatan dari daya baterai juga mempengaruhi. Nah ya, oke, tepuk tangan untuk kelompok 3. Makasih deh. Oke, yang selanjutnya kelompok 2, dipersilahkan kelompok 2. Mana? Bacanya di sini ya. Selamat siang kawan-kawan, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Kami dari kelompok 2. Nama saya Dewa Gede Agung Krisna Mandala Putra. Diketua Dewas Putra. Dan dimulai oleh Dewasma. Kita dapat menemukan langkah-langkah membuat magnet sederhana dengan cara induksi. Alat dan bahan: magnet 2, penggaris 3, paku besar 4, paku kecil. Langkah-langkah percobaan. 1. Dekatkan magnet ke paku besar dengan 6 cm. 2. Dekatkan paku kecil ke paku besar. 3. Catat pada tabel jumlah paku kecil yang menempel pada paku besar. 4. Lakukan hal yang sama dengan jarak 4 cm, 2 cm, dan 1 cm. Hasil percobaan. Kita dapat membuat magnet sederhana dengan cara induksi dengan menempelkan paku besar ke magnet dan paku kecil ditempelkan ke paku besar. Kesimpulan, semakin dekat jaraknya, semakin besar daya tariknya. Oke, itu tadi presentasi dari kelompok 3. Apakah ada pertanyaan? Dari kelompok 2. Apakah ada pertanyaan dari anak-anak yang ingin disampaikan di kelompok 2 dan percobaannya? Ini percobaan kalian tentang pembuatan magnet dengan cara induksi. Induksi itu ya mendekatkan magnet dengan benda logam, ya, sehingga benda logam yang didekatkan akan menjadi magnet. Sama bersifat sementara. Ada? Apakah ada? Tidak, jika tidak kita berikan tepuk tangan untuk kelompok 2. Kelompok 2 silakan duduk kembali. Selanjutnya, kelompok 3 silakan. Kelompok 4 dipersilakan. Kelompok 4. Cet. Sudah. Selamat siang teman-teman, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Dan saya sendiri, Gusti Ngurang Bagus Krisna, ada di sebelah saya ada. Saya Bila Akbar. Pembacaan pertama akan dibacakan oleh saya sendiri. Tujuan, membuat magnet dengan cara digosokkan. Alat dan bahan: magnet, paku ukuran besar 1 buah, paku ukuran kecil 15 buah. Langkah-langkah percobaan. Gosokkan paku besar satu arah pada magnet sebanyak 5 kali. Dekatkan paku besar pada paku-paku kecil. Catatlah pada tabel jumlah paku kecil yang menempel. Gosokkan kembali paku besar satu arah pada magnet sebanyak 15 kali. Dekatkan paku besar tersebut pada paku-paku kecil. Catatlah pada tabel jumlah paku kecil yang menempel.
Gosokkan kembali paku besar searah pada magnet sebanyak 30 kali. Catatlah pada tabel jumlah paku kecil yang menempel. Hasil percobaan, ketika paku besar digosokkan pada magnet lalu ditempelkan pada paku kecil, ada beberapa paku kecil yang menempel di paku besar. Kesimpulan, kita bisa membuat magnet sederhana dengan cara menggosokkan benda logam ke magnet. Oke anak-anak, itu tadi presentasi dari kelompok 4. Nah, apakah ada pertanyaan terkait percobaannya? Nah, kelompok 4 di sini membuat percobaannya melakukan pembuatan magnet dengan cara menggosokkan. Jadi sama dengan kelompok 2 ya. Kelompok 1 ya. Jadi kesimpulannya adalah semakin banyak digosokkan, maka semakin banyak pula semakin besar juga gaya tarik magnetnya. Ya. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 4. Silakan duduk kembali ya. Yang terakhir kelompok 5. Ayo silakan maju ke depan. Mana KPD-nya Pak? Isi clip on dulu. Selamat siang teman-teman, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Perkenalkan, nama saya Refki Amasya Reza, di samping saya Khaira Anwar. Pembacaan pertama, Irul. Siswa dapat menemukan langkah-langkah membuat magnet sederhana dengan tepat. Alat dan bahan: magnet, penggaris, paku besar, dan paku kecil. Langkah-langkah percobaan: dekatkan magnet ke paku besar dengan jarak 6 cm. Dekatkan paku kecil ke paku besar. Catat pada tabel paku kecil yang menempel pada paku besar. Lakukan hal yang sama dengan jarak 4 cm, 2 cm, dan 1 cm. Hasil percobaan. Jarak paku besar dengan magnet 6 cm. Jumlah paku yang menempel 0, 4 cm 0, 2 cm 0, 1 cm 0, ditempelkan 2. Kesimpulan, paku yang didekatkan pada magnet akan berubah menjadi magnet. Oke. Oh ya, silakan. Nah, itu tadi presentasi dari kelompok 5. Silakan jika ada teman-teman atau anak-anak yang ingin mengajukan pertanyaan kepada kelompok 5, dipersilahkan. Ada? Tidak ya? Oke, itu tadi presentasi dari kelompok 5, sudah sangat bagus sekali. Jadi percobaan kalian tentang induksi ya, pembuatan magnet dengan cara induksi. Jadi dari hasil yang dari percobaan yang mereka lakukan, hasilnya adalah jika jarak 6 cm nggak ada yang menempel, dipendekkan lagi juga tidak ada yang menempel. Dipendekkan lagi, belum ada yang menempel. Setelah ditempelkan paku besarnya, baru ada yang menempel 2 ya. Itu mungkin karena kekuatan magnet yang kita gunakan tidak cukup kuat. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 5. Dipersilakan untuk duduk kembali ya. Oke anak-anak, itu tadi kita sudah melalui percobaan dan kalian juga sudah membacakan kesimpulan-kesimpulan yang kalian peroleh. Luar biasa sekali ya. Jadi tepuk tangan sekali lagi untuk kita semua. Nah sekarang setelah kalian membacakan hasil presentasi teman kalian, kemudian setelah kalian melakukan percobaan, bisa tidak kalian memberikan kesimpulan dari pembelajaran hari ini? Angkat tangannya ya. Silakan Arista, apa kesimpulannya? Ya, luar biasa. Ini Arista katanya semakin banyak kita menggosokkan magnet pada besi, semakin kuat sifat kemagnetan pada besi tersebut. Itu kesimpulan yang dia katakan. Betul sekali. Luar biasa. Jempol Arista. Yang lain, apa lagi kesimpulannya? Silakan, Dayu. Iya, betul sekali. Jadi semakin banyak lilitannya, semakin kuat gaya magnetnya ya pada pembuatan magnet dengan cara elektromagnetik. Ayo, ada lagi kesimpulan yang bisa memberikan kesimpulan? Ayo. Ayo. Dengan cara induksi bagaimana? Silakan Dewasma.
Ya, jadi semakin dekat jarak magnet dengan benda yang akan kita jadikan magnet, semakin besar juga gaya tariknya ya. Jadi semakin dekat maka benda yang akan kita jadikan magnet itu semakin besar juga sifat kemagnetannya seperti itu. Oke, luar biasa. Kesimpulan sudah kalian bacakan. Benar sekali itu yang sudah ada. Nah, sekarang Bapak akan meluruskan kembali. Jadi kesimpulannya di sini kita mengetahui ada 3 cara pembuatan magnet sederhana ya. Betul nggak? Bahwa dengan cara induksi, dengan cara menggosokkan, dan juga dengan cara elektromagnetik. Penjelasannya sudah kesimpulan yang kalian bacakan tadi. Kemudian, nah, benda-benda yang bisa dijadikan magnet itu adalah benda-benda yang bisa ditarik oleh magnet. Itu. Nanti jangan kalian mau buat magnet tapi kalian gosokkan pada benda-benda yang tidak bisa ditarik magnet ya. Tidak akan jadi magnet ya. Udah? Kalian mau gosokkan magnet pada kayu, nah, kok nggak mau jadi magnet kayunya? Nah, nggak nyambung ya. Sudah anak-anak? Sudah paham caranya membuat magnet sederhana kan? Oke. Nanti pembelajarannya sudah berhasil. Nah sekarang, karena tadi kalian melakukan percobaan, penilaiannya juga kelompok. Sekarang Bapak akan bagikan lembar evaluasi. Bapak akan menilai kalian secara individu. Tolong jangan ada yang mencontek, kerjakan sendiri. Soalnya ada 5. Waktunya adalah 5 menit. Cukup 5 menit kan? Cukup. Oke. Silahkan. 1. Langsung diisi nama di sana ya. 2, 3, 4, 5. Ya, langsung dijawab di sana. Silang-silang aja. 1, 2. Boleh. 3, 4. Oh, nama pendek diisi nomor absen boleh. Kalau cukup nama panjang, silahkan nama panjang. 1, langsung dijawab di sini ya. 2, 3, nak langsung jawab di sini. 4, ya langsung jawab di tesnya. Gak usah pakai kertas lempiran, langsung jawab di sini aja. 1, 2, 3, 4. Oh, iya dicoret, disilang. 1, 2. Hah? 2. Udah ya. Kenapa Irul? Hah? Boleh. Pulpen ada Irul? Ini ada nih. Ya minjam aja pulpen sama temennya. Sudah? Silahkan dikerjakan dari sekarang. Ya sudah selesai nanti silahkan langsung kumpul ke depan. Sudah, silahkan dikumpulkan di depan. Kenapa? Sudah, silahkan. Yang sudah bisa langsung dikumpulkan di depan ya.
Sudah semua? Oh, ada Repki lagi satu. Silahkan Repki. Oke, sudah ya? Pas sekali waktunya. Nah, sekarang karena sudah melakukan evaluasi, nah Bapak akan memberikan kalian pekerjaan rumah, PR, seperti biasa ya. Jadi PR-nya bisa kalian lihat di buku paketnya. Nah, di sana ada materi tentang percobaan membuat magnet sederhana. Kalian bisa kerjakan soal di belakangnya itu loh. Ya, sudah nak? Di halaman 170. Silakan dibuat itu ya. Nanti di rumah untuk mengingat kembali apa yang sudah kalian dapatkan di sekolah. Selanjutnya, nah di sini Bapak ingin mengadakan refleksi dulu ya. Bapak ingin menanyakan bagaimana pembelajaran hari ini. Tolong jawab dengan jujur. Yang pertama, apakah pembelajaran hari ini menyenangkan? Oke, luar biasa pertanyaan ya. Yang kedua, apa hal yang anak-anak kuasai setelah pembelajaran ini? Bagus. Yang dikatakan Arista. Luar biasa. Bapak yakin yang lainnya juga sama ya. Jadi yang kalian dapatkan yaitu tentang 3 cara membuat magnet sederhana. Bisa lakukan di rumah nanti ya. Bisa. Tapi jika diperlukan silahkan dicoba di rumah. Tapi didampingi oleh orang tua. Yang ketiga, apa hal yang anak-anak belum mengerti setelah pelajaran ini? Tidak ada. Oke. Jadi pelajaran hari ini sudah berhasil. Nah, sebelum menutup pembelajaran, Bapak ingin mengajak kalian menyanyikan lagu daerah. Di sini ada lagu daerah Petang Bulan. Ayo kita berdiri semua, kita nyanyi bersama-sama. Yang nggak tahu bisa dibaca, cek saja di depan ya. Bulan hujan balas magrudugan. Ayo nyanyi. Hujan balas magrudugan. Kata dongkang pada girang ya bercanda. Ungkek 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 kong. Ungkek 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 kong. Ayo lagi sekali. Awak tiangnya ngetor. Tiangnya ngetor. Put ngojok balik tur mesari. Kungkek, 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 kong, kungkek, 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 kong. Lagi sekali ya. Kangkong, kengkang, kengkong. Bulan hujan balas magrudugan. Goyangnya mana? Yang hujan balas magrudugan. Kata dongkang pada girang ya bercanda. Kungkek, 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 kong. Kungkek, 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 kong. Awak tiangnya ngetor. Awak tiangnya ngetor. Pun ngojok balik tur besari. Kungkek, 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 kong. Kungkek, 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 kong. Goyang ketaknya ya. Oke, udah selesai. Oke, itu tadi lagu daerahnya. Nah, sebagai pengingat, pertemuan kedua kita akan bahas tentang teks formulir pendaftaran. Ya, kalian bisa duduk dulu. Duduk, silakan. Kita akan bahas teks formulir pendaftaran. Gimana cara mengisinya? Jadi bisa kalian pelajari dulu. Nah, karena tadi kita awali dengan doa, kita akhiri dengan doa dulu. Silahkan nomor absen 11 tadi ya. Nah, dipimpin doanya. Oke, karena sudah selesai, maka kegiatan pembelajaran hari ini bisa Pak akhiri. Silakan anak-anak istirahat. Sampai jumpa lagi. Dadah.